Ini. Ini uang muka 20.000 yuan. Ayah beritahu dulu kata-kata yang tidak enak ini. Keponakanmu Wei Zhu. Dijual kepadaku. Begitu dia turun ke tambang. Entah hidup atau mati. Bukan lagi urusanmu. Kalau begitu satu beban hidup berkurang di keluarga kami. Lebih baik dia pergi. Jangan khawatir. Datang saat gelap untuk menjemputnya. Kakak, cepat bangun. Bangun. Cepat-cepat. Ada apa? Paman dan bibi akan menjualmu ke pabrik gelap. Sebentar lagi masukkan orang itu ke dalam karung dan bawa dia pergi. Cepatlah. Tidak ada waktu, Kak. Cepatlah pergi. Selagi masih gelap. Teruslah lurus ke depan. Bos, bocah ingusan itu kabur. Kejar dia. Jangan biarkan dia lolos. Kak, pergilah. Jinjing. Jangan khawatirkan aku. Ingatlah untuk kembali untukku. Jinjing. Jinjing. Dasar jalan kau cari masalah. Kakak, kau harus kembali untukku. Presiden, Wei Zhu, Presiden Konglomerat Wanjin. hari ini adalah rapat pembagian dividen pemegang saham konglomerat Wanjin. Lin Qian, Asisten Wei Zhu. Semua pemegang saham sedang menunggu Anda. Apakah aku harus hadir untuk pembagian dividen? Biarkan mereka mengaturnya sendiri. Aku perlu mengawasi proyek di Sabulin. 5 tahun jauh dari desa. Akhirnya aku berhasil. Hari ini, aku harus kembali dan melihat-lihat. Selamat tinggal Presiden Konglomerat Wanjin. Presiden, bannya bocor. Saya akan mengatur mobil cadangan untuk Anda. Silakan. Xiaomi. Ban kempes di jalan seperti ini. Kurasa tidak akan mudah untuk memperbaikinya. Bukankah kau? Mobilnya mogok. Bannya pecah. 10 mil di sekitar sini. Tidak ada tempat untuk memperbaiki ban. Tapi sungguh kebetulan. Kami berkecimpung dalam bisnis ban. 100.000 yuan. Tidak bisa ditawar. Kalian montir. Atau perampok. Tidakkah kau bertanya sebelum datang ke sini? Jalan ini dikuasai oleh saudara Wu dari desa Bolin. Aku tidak peduli dengan tempat lain. Berapa harganya? Ini harga di sini. Bagaimana jika aku tidak berniat membayar? Berikan uang. Dan aku jamin keselamatanmu. Jangan bayar. Mobil kamu ini takkan pergi dari jalan ini. Kuberi kau 10 detik untuk membukanya. Beri bos ini pelajaran. Hancurkan mobilnya. Karena kau ingin menghancurkan mobilku, aku akan mengambil kakimu sebagai kompensasi. Kau berani macam-macam denganku di pelosok sini. Jika saudara Wo ingin kau mati tengah malam, kau takkan melihat matahari terbit. Baiklah. Kalau begitu panggil saudara Wu Muyang. Disebut-sebut itu. Sudah bertahun-tahun. Kita harus bertemu.
Menyingkir. Kau menghalangi jalan, saudara. Wu Yongqian gangster. Siapa itu? Siapa? Ya ampun. Bukankah ini Wei Zhu? Ini seperti dulu. Kau lari dari desa dengan aib. Kenapa kau kembali? Tidak berhasil di luar sana. Baru saat anjingnya dipukuli, pemiliknya muncul. Wei Zhu? Fakta bahwa kau masih berdiri di sini, berbicara denganku seperti ini, hanya karena orang tuamu memberimu kesempatan untuk hidup. Jika mulutmu tidak dibersihkan, aku akan menghabisimu di sini juga. Lebih mudah daripada memasak. Tak kusangka. Jalan yang kubangun untuk desa Bulin malah dipakai oleh sampah masyarakat sepertimu. Merampok di jalan. Merugikan penduduk desa. Apa katamu? Kau yang membangun jalan ini. Pekerja pabrik keringat, bisakah kau setidaknya mencoba membuat bualanmu dapat dipercaya? Dengarkan aku baik-baik. Jalan ini diinvestasikan oleh konglomerat terbesar provinsi ini, didanai oleh konglomerat Wanjian. Dan orang yang bertanggung jawab adalah Jiang Tian, orang terkaya di provinsi Dong. Tak kusangka Jiang Tian akan mempercayakan urusan sepenting ini kepada bajingan sepertimu. Jiang Tian, kau punya waktu 5 menit untuk sampai ke sini. Jika kau tidak datang, soal menjadi orang terkaya di provinsi Dong, kau bisa mengucapkan selamat tinggal pada gelar itu. Aku baru sadar. Aku membiarkanmu tinggal di sini dan melompat-lompat begitu lama, dan kau benar-benar menganggapku bodoh. Anak buah. Tangkap dia. Patahkah tangan dan kakinya. Siapa yang berani? Tuan Jiang. Kenapa kau? Jiang Tian, orang terkaya di provinsi Dong. Presiden, tolong tenanglah. Saya gagal mengawasi dengan ketat. Ini kelalaian saya. Mohon maafkan saya, Presiden. Tuan Jiang. Tolong izinkan aku menjelaskan. Pasti ada kesalahpahaman. Presiden. Apel. Apakah pria itu benar-benar dari konglomerat Wanjian? Tidak mungkin. Jiang Tian, orangmu. Kau urus sendiri. Ya Tuan. Merangkak ke sini. Tuan Jiang. Saya buta akan status Anda. Merangkak ke sini. Tuan Jiang. Saya gagal mengenali pentingnya Anda. Tolong ampuni saya. Ayo merangkak. Aku. Berbalik. Aku akan membiarkan ini sebagai tebusan atas kesalahanmu. Tapi jika kau menemukan orang yang tidak bisa diandalkan lagi, itu tidak akan sesederhana ini. Anda benar sekali, Presiden. Ingat, cari orang yang bisa berbahasa Mandarin. Anda benar sekali, Presiden. Orang-orang sepertimu yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat sisa hidupmu. Berbaringlah di tempat tidur dan istirahatlah. Gunakan itu untuk menebus kesalahan pada penduduk desa yang telah kau sakiti. Apa kau mengerti apa yang harus dilakukan? Aku mengerti. Kau buta. Bawa dia pergi. Lin Qian. Adalah rapat penawaran proyek Bolin Resort besok. Apakah semuanya sudah diatur? Presiden, rapat penawaran proyek resor dijadwalkan di Balai Leluhur Desa Baulin. Sesuai instruksi Anda, hak pengembangan akan diberikan langsung kepada keluarga Anda di Desa Baulin. Su Moksu. Nona Su, kami menemukan orang yang Anda cari. Bertahun-tahun yang lalu kakak untuk mencegahku membagi aset keluarga Su. Dia mengatur pertunangan acak untukku, tanpa diduga. Statusnya saat ini adalah sesuatu yang tak lagi bisa dijangkau keluarga Su. Nona Su, kau telah mengawasinya dari jauh begitu lama, dan hatimu telah diberikan. Kau akhirnya mendapatkan apa yang kau inginkan. Di mana dia sekarang? Dengarkan mereka. Orang itu seharusnya muncul di Balai Leluhur Desa Baulin.
Dia benar-benar tidak sederhana. Aku baru saja melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia telah melenyapkan Wu Yongqiang, yang telah bercokol dan mengumpulkan pungutan liar selama bertahun-tahun di sekitar desa Baolin. Seperti yang diharapkan dari pria yang diminati Su Moxu, Xiaomi, siapkan beberapa hadiah mewah untukku. Aku akan menemui tunanganku. Ya. Saat itu, aku meninggalkan desa dengan memakai pakaian ini. Hari ini, aku akan kembali memakainya lagi. Wu Gang, apa yang kau lakukan di sini? Kau keluar. Sudah kubilang. Sudah kubilang aku tidak akan menikah denganmu. Wugan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ada apa ini? Dasar manusia tak tahu diuntung. Di desa ini, ada begitu banyak wanita yang ingin masuk ke ranjangku. Aku bisa menikahimu. Karena aku sangat menghargaimu. Karena kau tidak mau mendengarkan, aku akan membawamu sekarang juga. Jangan mendekat. Apa ini? Kau mau menakuti siapa? Apa kau berharap kakakmu akan datang dan menyelamatkanmu? Sayang sekali, dia tidak tahu lagi di mana dia berada di luar sana. Kau bohong. Kakakku bilang dia akan kembali untukku. Dia tidak akan membohongiku. Kau benar-benar percaya itu? Baiklah. Kalau begitu di pesta pernikahan kita, aku akan menyebarkan berita dan menunggunya di aula leluhur. Tapi jika kau berani lari, kau dan orang tuamu akan seperti dulu lagi. Nasib yang sama seperti pacarnya. Pacar kakakku dulu. Kau membunuhnya? Kamu harus memahami dengan jelas, di dalam desa ini, aku adalah langit. Dulu Liu Ruyu sama sepertimu. Menolak untuk patuh. Aku tidak punya pilihan selain meninggalkannya di pegunungan untuk menjadi santapan serigala. Hai mobil saudara Gang. Mobil saudara Gang keren sekali. Aku melihatnya di TV. Ayo. Semuanya, hari ini adalah hari besar saya. Terima kasih semua telah datang untuk mendukung saya Wugan. Selamat saudara Gang. Siapapun yang bisa datang hari ini. Semuanya memberi muka padaku Wugan. Beritahu saya jika kau membutuhkan sesuatu di masa mendatang di Provinsi Dong. Kata-kataku sangat berpengaruh. Saudara Gang, apa yang kau katakan? Berkat koneksimu di konglomerat Wanjin, kami bisa menghasilkan uang selama ini dan hidup nyaman. Anda terlalu sungkan mengatakan begitu. Betul. Kak Gang didukung oleh konglomerat Wanjin. Siapa yang berani memprovokasi Kak Gang? Itu tidak menghormati orang terkaya Provinsi Dongjing. Kak Gang hebat. Keren saudara Gang keren. Kau tidak bisa mengatakan itu. Presiden konglomerat Wanjin dan aku adalah sahabat sejati. Membicarakan uang itu vulgar. Oh begitu. Saudara Gang dan Taipan misterius itu adalah saudara angkat. Saudara Gang jagoan banget, saudara Gang keren. Kak Gang, waktu yang baik sudah dekat. Atau, membawa keluar pengantin wanita, dan biarkan kita semua melihat kecantikan macam apa yang telah mencapai keberuntungan sebesar itu. Ya, mari kita lihat pengantin wanitanya saudara. Tidak ada yang misterius tentang itu. Kita semua kenalan lama. Kenapa sembunyi? Kita semua berasal dari desa yang sama. Jangan mempermalukanku. Bukankah itu gadis sakit-sakitan dari keluarga Wei yang dinikahi saudara Gang adalah gadis liar ini? Lihat dia bertingkah genit. Entah trik apa yang dia gunakan. Merangkak ke tempat tidur Kak Gang. Bukankah dia punya saudara laki-laki? Siapa namanya Wei sesuatu? Wei Zhu? Pecundang itu dijual ke pabrik keringat hidup atau mati siapa yang tahu. Terlahir sebagai aib. Ya ampun. Sayang sekali bukan? Hari ini adalah hari besar kita. Iparku yang malang tidak bisa datang. Kalau tidak,
Aku ingin sekali minum dengannya. Kau benar-benar berani muncul. Baiklah. Kau ingin minum denganku? Kalau begitu mari kita lihat, apakah kau punya nyali? Kau benar-benar berani muncul. Akulah pembawa sial yang kalian bicarakan. Aku di sini hari ini untuk mengambil nyawamu. Kak, aku tidak salah lihat kan? Benarkah kau? Kau tidak salah lihat. Aku kembali. Kau telah menderita selama bertahun-tahun ini. Mulai sekarang aku akan membalasnya 2 kali lipat. Selama kau kembali dengan selamat, aku akan benar-benar puas. Bukankah lebih baik jika kau mati di luar sana? Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Aku yakin, dia kembali hanya karena dia tahu adiknya menempel pada saudara gang orang besar ini, merangkak kembali untuk meminta-minta, tak tahu malu. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Lihatlah saudara ipar laki-laki saya ini. Lihat. Menjadi apa dia sekarang? Jadi sekarang dia kembali ingin aku membantunya. Itu juga bisa dimengerti. Bukan begitu? Oh benar. Peternakan babi keluargaku membutuhkan anjing penjaga. Kurasa kau cocok. 10.000 sebulan. Bagaimana? Ya ampun. Lihat, saudara gang punya hati emas. Bahkan seekor anjing pun dibayar. Weizhu, kenapa kau tidak bersujud pada saudara gang? Sungkan. Kakakku telah pergi selama bertahun-tahun. Dia akhirnya kembali. Apa kau manusia? Sudah kau pikirkan? Mulutmu cukup lancang. Sepertinya, selama bertahun-tahun ini, kau sudah jadi anjing cukup lama. Berani kau memukulku? Kau cari mati. Weizhu, adikmu menikah dengan saudara gang. Adalah berkah bagi keluargamu. Jangan kurang ajar. Hanya dia. Preman lokal. Dia tidak pantas untuk adikku. Wu Gang sangat kuat sekarang. Kita tidak bisa menyinggungnya. Kita harus pergi. Pergi. Dan pergi kemana? Seseorang masuk ke sini. Tutup rapat pintu ini. Hari ini jika kau berani melangkah keluar dari pintu ini, kalian berdua akan mati. Jangan khawatir. Aku akan membawamu pergi dari sini. Tidak ada yang berani menghentikanmu. Tapi sebelum itu, aku punya hadiah untuk mereka. Cuma ini. Dari tempat sampah mana kau? Ambil kaleng-kaleng itu untuk diberikan sebagai hadiah. Biar ku bilang di sini sekarang juga. Dulu, kau tidak bisa melindungi wanita Liu itu. Sekarang, dan adikmu. Dia masih akan kumainkan. Berani-beraninya kau menyebut Ruyan. Kakak iparku. Dia dibunuh olehnya. Aku tahu. Dendam lama kebencian baru. Aku akan menyelesaikan masalah dengan sampah ini hari ini. Jadi bagaimana jika kau tahu? Jika kau tidak mampu jangan salahkan orang lain. Oh ya. Harus kubilang. Gadis kecil yang nakal itu. Kulitnya sangat halus. Meskipun agak berapi-api. Sedikit bersenang-senang dan dia tidak tahan. Sayang sekali. Berhenti. Hentikan perkelahian ini. Liu yang nama kehormatan adalah Su Moksu. Weizhu. Ibu. Suruh mereka berhenti. Kalau dia terus begini dia akan mati. Jadi bagaimana jika dia mati? Pecundang miskin kantong lebih kosong daripada wajahnya. Masih menginginkan kodok untuk makan daging angsa. Kawin lari dengan putriku. Ciprut. Dia pantas mendapatkannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Gangzi. Ibu, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Oh putriku sayang, ibu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Gangsi ini, aku tidak tahu berapa kali lebih baik daripada pria malang itu. Lanjutkan, lanjutkan.
Ruyan. Tunggu sebentar lagi. Aku akan membalaskan dendammu. Uang neraka. Weizhu. Dasar sampah mengutuk saudara Gan di hari bahagianya. Berani kau membuat masalah, kau cari mati. Posisi Wuga. Ingat, minggu depan di hari yang sama adalah hari ketujuhmu. Beritahu keluargamu untuk membakar lebih banyak uang kertas untukmu. Berani kau mengutukku, karena kau ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Seseorang, ikat sampah ini. Aku ingin kau melihat adikmu dengan mata kepalamu sendiri, dimainkan olehku. Kak, kau harus pergi. Dia tidak akan melakukan apapun padaku. Lakukan. Akan kulihat siapa yang berani. Siapa yang berani menyentuh Tuan Wei? Sebaiknya kau pikirkan konsekuensinya. Tentu. Habis-habisan. Di mana kau menemukan aktor ini? Aku sangat takut. Jaga mulutmu. Identitas Tuan Wei bukan untuk kau spekulasi. Dasar budak upahan bau. Jika kau mau berakting, setidaknya buatlah itu meyakinkan. Punya uang untuk menyewa pelacur sebagai sekretaris, tapi tidak punya uang untuk setelan yang layak. Kenapa tidak beli yang KW bagus? Kau tidak mengerti. Ini namanya naik sepeda ke bar. Hemat di mana kau bisa, belanjakan di mana kau harus. Gadis kecil, jika kau benar-benar kekurangan uang, beritahu aku. Idiot ini. Berapa mereka membayarmu? Aku akan menggandakannya. Apa kau mengigau? Biarkan saya melihat. Aku akan memberimu kesempatan. Satu kesempatan sudah cukup. Sudah ku bilang, jika kau berani menghina Tuan Wei lagi, kau akan mati dengan mengerikan. Berhenti. Dasar manusia tidak tahu diuntung berhenti. Kau ancaman, lepaskan dia. Apa kau tahu siapa dia? Jika kau membuat marah Kak Gang, seluruh desa kita akan tamat. Dasar bajingan kecil, Bibi dan aku bekerja keras untuk membesarkanmu. Dan hal pertama yang kau lakukan adalah membuat masalah. Kenapa kau tidak mati saja di luar sana? Dia hanya preman. Dan kau membelanya. Siapa sebenarnya keluarga di sini? Jangan kira aku tidak tahu. Kau kembali. Karena kau dengar desa Bowlin akan dihancurkan. Kau di sini untuk bagianmu kan? Biar ku bilang. Tidak mungkin, jika kau berani membuat marah Kak Gang, dan konglomerat Wanjin menarik investasi mereka, kau akan menjadi pendosa desa. Apakah desa Bowlin akan dihancurkan? Terserah padaku. Apa hubungannya dengan dia? Hei, bukankah kau Weizhu? Belum tua, tapi banyak bicara. Kau benar-benar pembual. Proyek desa Bowlin dibawa oleh ayahku Wu Yonlong. Hari ini jika kau tidak bersujud dan meminta maaf, aku akan menghentikan proyek desa dan menjadikanmu orang buangan desa. Saudara Gang, kita ini praktis keluarga. Jadilah pria yang lebih dewasa. Pergi dari sini. Kau yang membesarkan bajingan kecil ini kan? Ayo. Hari ini hari besar saya. Dia memberiku baju pemakaman. Jika ini tersebar, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di Provinsi Dong? Lihat. Lihatlah perbuatan baikmu. Sudah ku bilang. Dulu orang tuamu dikutuk mati oleh kemalanganmu. Kenapa kau tidak mati di luar sana? Dasar binatang kecil. Jika kau punya hati nurani, cepatlah berlutut pada saudara Gang untuk meminta maaf. Atau ini belum selesai. Teman-teman, lihat. Bajingan kecil. Orang luar menindasku. Kau benar-benar tidak punya hati. Awalnya saya berpikir bahwa kalian berdua dulu, karena menjualku ke pabrik gelap itu, ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Tapi sekarang aku melihat, kalian berdua hanyalah sampah egois. Tak punya belas kasihan. Jadi bagaimana kalau kami menjualmu? Aku tidak menjalankan badan amal. Mengapa aku harus membesarkan dua orang tak berguna, yang numpang hidup dari keluarga kami? Kenapa kau tidak mati di tambang? Maka kita bisa mendapatkan kompensasi. Apa kau manusia? Dan kau sundal kecil. Jangan kira aku tidak tahu. Kaulah yang membiarkan bajingan ini pergi. Turun ke sini, dan layani saudara Gang dengan benar. Turun.
Kalau kau terus mengoceh, aku bisa membungkammu selamanya. Bajingan kecil, kau berani memukulku. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Apa aku perlu memilih hari untuk menghajar sampah sepertimu? Wei Jingjing, lebih baik kau segera ke sini. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuatnya menghilang di depan matamu. Turun. Turun. Jika kau setuju untuk melepaskan kakakku, aku akan menikah denganmu. Jingjing. Dengan kakakmu di sini, tidak akan ada yang memaksamu. Kakak, aku hanya ingin kau hidup dengan baik. Lagi pula, kau satu-satunya keluargaku. Sudah lihat belum? Inilah perbedaan antara kau dan aku. Seluruh desa Bolin. Akulah bosnya. Terserah kau. Apa yang kau punya untuk melawan aku? Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu menyerah. Lin Qian. Dalam 10 menit, aku ingin menarik semua investasi dari desa Bolin. Aku akan membuat orang-orang tak tahu diuntung ini memuntahkan semua uangnya. Wei Zhu, bagaimana mungkin kau pergi selama bertahun-tahun? Kau tidak membuat kemajuan sama sekali. Kau pikir kau telah menyewa beberapa pengawal. Kau sekarang bos besar. Proyek ini diputuskan oleh Jiang orang terkaya. Beraninya kau dengan satu kata. Berpikir kau bisa menghentikan proyek ini. Tepat. Menempelkan beberapa bulu di topimu. Benar-benar berpikir kau seekor burung phoenix. Menarik semua investasi di desa Bolin. Terlalu banyak menonton drama pendek yang merusak otak. Kenapa tidak panggil rumah sakit jiwa dan biarkan mereka datang? Pengobatan dini, pemulihan dini. Selama bertahun-tahun ini, aku telah menyumbangkan uang dan barang untuk pembangunan desa. Hanya untuk membuat kalian semua kaya. Aku tidak menyangka, aku memberi makan sekelompok. Sampah egois mementingkan diri sendiri dan tak punya belas kasihan. Kau tidak percaya padaku kan? Dalam 10 menit, akan ada kesimpulannya. Kakak, kau harus segera pergi. Mereka bukan seseorang yang bisa kau provokasi. Kau dengar itu sampah. Kakakmu menyuruhmu pergi. Tuan Wei, semuanya telah diatur. Dalam 10 menit, semua investasi di desa Baolin akan ditarik. Kau pikir kau siapa? Mengapa seluruh desa membuang waktu denganmu di sini? Saudara Gang, menurutku, lebih baik mengusirnya. Jangan tunda waktu keberuntungan. Kau putuskan apa yang harus dilakukan. Aku mengerti. Mulailah upacara. Tidak, Jingjing. Jangan setujui persyaratan mereka. Kakak, kau pasti bahagia. Dia rela sendiri. Kenapa kau harus ikut campur? Jika kau terus begini, aku akan membuang tablet peringatan orang tuamu keluar dari desa. Musik. Mulai. Apel. Ulangi sekali lagi. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Aset keluarga kami diduga penilaiannya curang. Bank menuntut agar kita melunasi semua pinjaman kita. Apa yang harus kita lakukan? Kelompokku baik-baik saja. Kau tidak bisa memecatku. Sahamnya mencapai batas bawah. Bukankah kau bilang padaku itu akan naik? Hei! Kak Gan. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku selalu setia padamu. Jika kau mengambil rumah itu, bagaimana aku harus hidup? Ada apa denganmu? Kenapa aku menginginkan rumah jelek Ku bilang. Aku memberi penghargaan dan hukuman dengan adil. Orang-orang tak tahu diuntung. Tidak pantas mendapatkan sepeser pun uangku. Saudara Gang, apa kau tidak tahu itu? Maha Kuasa, Presiden Konglomerat Wanjin. Kau harus menyelamatkan kami kali ini. Selamatkan kami, Kak Gan. Diam kalian semua. Betapa bodohnya. Di saat seperti ini, kau masih belum tahu siapa dermawanmu yang sebenarnya. Kau tutup mulutmu. Siapa kau hingga bicara? Tidak bertanya pada saudara Gang. Apa kau bertanya pada Wei Ju yang tidak berguna itu? Aku hanya membual. Bagaimana aku tahu? Presiden Konglomerat Wanjin.
Mungkinkah si sampah Wei Zhu benar-benar punya dukungan? Mustahil. Dia hanya seperti anjing yang kujaga di bawah kakiku. Sekarang dia hanya pantas menjilat sepatuku. Kenapa wajahnya panjang-panjang? Proyek desa kita adalah hadiah yang nyata. Setelah proyek resor mendarat dan kita mendapatkan kompensasi pembongkaran, uang ini bukan apa-apa. Kak Gang benar. Semuanya bergembiralah. Setelah dana pembongkaran datang, sisa-sisa ini bukan apa-apa. Ini seperti memberi makan hewan. Benar. Hal yang paling menakutkan tentang seseorang adalah menipu diri mereka sendiri. Wu Gang, jika kau punya hati nurani, mengaku saja. Kalau tidak leluhur keluargamu, tablet leluhur akan diusir dari aula leluhur. Hentikan omong kosongmu. Hanya kau mencoba menantang Gangzi. Kau badut. Jangan percaya padanya semuanya. Saudara Gang, jangan pedulikan dia. Ayo cepat selesaikan pernikahannya. Jangan lewatkan waktu keberuntungan. Benar. Wei Zhu, siapapun bisa bicara besar. Kami bukan anak berusia 3 tahun. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa pamer padaku? Ingin memamerkan kekayaanmu padaku? Kau harus menunjukkan padaku sesuatu yang nyata. Apa maksudmu dengan sesuatu yang nyata? Apa yang kau maksud? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Apa kekuatan sebenarnya? Kalian beberapa. Ambil hadiah pertunanganku. Gangzi, dia benar-benar pria yang telah menjelajah ibu kota provinsi, telah melihat dunia. Mas kawin ini terlihat berkelas. Aku akan membuatmu mengerti besok. Mengikuti aku adalah berkah yang telah kau tanam dalam hidup ini. Hadiah pertunangan pertama, 10 batang emas. Dimulai dengan emas batangan. Kita kaya, Pak Tua kita kaya. Hadiah pertunangan kedua, sebuah Porsche Cayenne. Sebuah Porsche Cayenne. Iparku berusia lebih dari 50 tahun, dan baru saja mengambil pinjaman untuk membelinya. Wanita jalang ini, dia sangat beruntung. Hadiah pertunangan ketiga, sebuah villa di Jiangxi Shuichun. Luar biasa. Ada apa? Wei Zhu, apa kau tercengang? Kau belum pernah melihat begitu banyak barang berharga dalam hidupmu kan? Aku melihatmu sekarang. Modal apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Namun, jika kau berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, aku bisa melupakan masa lalu dan terus membiarkanmu menjadi anjing pengawalku. Barang remeh ini juga layak dipamerkan di sini. Siapa itu? Atas nama Nona Su tertua, aku datang untuk memberikan menantu baru, hadiah kecil. Keluarga Su. Di seluruh provinsi Dong selain grup Su. Siapa lagi yang berani menyebut diri mereka keluarga Su? Kau tidak tahu malu. Kau benar. Selain grup Su, tidak ada orang lain yang berani menyebut diri mereka keluarga Su lagi. Saudara Gang, aku kenal wanita ini. Dia sekretaris CEO Grup Su. Jadi pernikahan anak itu mengkhawatirkan keluarga Su. Mereka datang ke sini khusus untuk memberi selamat kepada anak itu. Sungguh tidak sopan karena tidak menyambut dari jauh. Maaf, tidak menyambut dari jauh. Bukankah Wu Gang sama sekali tidak panik tentang divestasi? JT ini terkait dengan keluarga Su. Hampir saja Wei Zhu, si brengsek kecil itu menipuku. Dia masih ingin menantang saudara Gang. Menghayal. Tuan Wei, nonaku, secara khusus memintaku untuk memberikan hadiah kecil. Kuharap kau akan menerimanya. Apel. Dia cuma seorang pekerja migran. Apa kau keliru? Hanya kau berani mempertanyakan perintah nonaku. Sajikan harta karunnya. Orang terkenal pantas mendapatkan jam tangan terkenal. Yang pertama, jam tangan emas Rolex edisi terbatas. Jam tangan emas Rolex edisi terbatas. Yang biasa saja harganya puluhan ribu. Kukira yang ini bernilai 100 ribu. Yang kedua,
untuk memastikan menantu baru memiliki kesehatan yang baik. Ginseng liar berusia 1000 tahun. Li tua di pintu masuk desa. Menemukan ginseng 100 tahun di gunung, ditukar dengan sebuah villa di kota. Akar ini bernilai berapa? Mutiara cocok untuk wanita cantik, BMW cocok untuk pahlawan. Hadiah ketiga, sebuah Bugatti. Dan hadiah terakhir, sebuah villa di Hanai Lanting, ibu kota kekaisaran. Senilai 300 juta. Astaga, ini keterlaluan. Sebuah tanda mata kecil. Tolong jangan ditolak, Tuan Wei. Gangzi memang hebat. Dan ini baru 3 hadiah lamaran. Nona kecil ini, dengan satu gerakan, benar-benar mengalahkan Gangzi. Kenapa? Dia Weiju hanyalah seorang pengemis busuk dari desa. Bagaimana mungkin dia memiliki hubungan dengan nona tertua dari keluarga Su? The film was Kalian semua buta. translated and narrated by M Media. Aku menghargai kebaikanmu, Nona. Tapi hatiku sudah menjadi milik orang lain. Nona Su, tolong. Jangan buang waktumu padaku. Saudara, apa kau benar-benar memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Su? Apakah keluarga Su ini benar-benar sekuat itu? Kakak bilang. Dengan kakak di sini, tidak akan ada yang memaksamu melakukan apapun. Kakak adalah pendukung terbesarmu. Kita tidak perlu bergantung pada siapapun. Mungkinkah Wei Shu benar-benar Taipan misterius itu? Penyandang dana desa Bolin. Itu dia. Omong kosong. Sampai kapan kau akan terus berakting seperti ini? Aku benar-benar meremehkanmu. Kau menyewa begitu banyak aktor, pengawan dan CEOG, dan keluarga Su. Kenapa kau tidak bilang saja kau pemilik seluruh provinsi Dong? Semuanya milikmu kan? Pertama-tama, kunjungan keluarga Su tidak diatur olehku. Lagi pula, jika aku katakan aku memiliki seluruh provinsi Dong, itu agak berlebihan. Memang agak berlebihan. Omong kosong, bahkan orang bodoh pun tahu. Bahwa 2/3 sudah lebih dari cukup. Cukup Wei Shu? Kesabaranku terbatas. Serahkan Wei Jingjing sekarang. Aku akan membawanya hari ini. Aku tantang siapapun untuk menghentikanku. Ayo pergi. Kakak akan membawamu pulang hari ini. Kau mau kemana? Oh, apa Gangzi baik-baik saja? Saya beritahu kamu, aku juga menghajar kakakmu. Aku menginvestasikan uangku di desa ini. Aku mencoba meningkatkan kondisi ekonomi desa kita, meningkatkan kehidupan penduduk desa di sini, kualitas penduduk desa di sini. Tapi tak disangka, kalian berdua tai tikus, membuat segalanya begitu menjijikan. Gangzi adalah seseorang yang menghasilkan uang untuk seluruh desa. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Kurasa, kau tak ingin hidup lagi. Dia yang mulai. Brengsek kecil, ku bilang padamu, serahkan Wei Jingjing segera. Kalau tidak kalian berdua tidak akan meninggalkan tempat ini dengan utuh. Aku akan memotongmu hingga berkeping-keping hari ini, dasar bocah sialan. Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu utuh, agar kau bisa masuk ke makam leluhur. Jika kau tidak tahu diri, aku akan meminta saudara Long datang sekarang juga, dan menyebarkan abumu di gunung ini, menjadikanmu hantu penasaran. Apa yang kau tertawakan? Kalau aku ingat dengan benar, kakak Long yang kau sebutkan adalah salah satu preman Jiang Tian kan? Kamu tahu tentang hal ini? Betapa seriusnya ini kan? Kenapa kau tidak suruh anak buahmu bertanya-tanya? Jika Jiang Tian berani menyentuh satu jariku saja, apa yang akan terjadi pada akhirnya? Saudara Long, mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Kau bahkan belum pernah mendengar tentang saudara Long. Dia adalah antek Jiang Tian, orang terkaya di provinsi Dong. Konon dia sangat dekat dengan Gangzi. Orang ini kejam. Rentennya memotong tangan dan kaki untuk hutang yang tidak dibayar. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah ini bagus? Hari ini kita akan meminta saudara Long membunuh Wei Ju. Adiknya akan dengan lancar menikahi Wu Gang. Kita masih bisa mendapat untung besar. Silakan saja. Kita lihat saja, apakah kau masih hidup untuk menghabiskannya. Kakak ngomong-ngomong saja. Mengesankan. Sak jagoan bahkan saat kau akan mati. Wei Zhu, apa kau tahu siapa saudara Long itu? Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Aku tidak bohong Wei Zhu, penduduk desa. Kita semua melihatmu tumbuh dewasa. Kita semua tahu apa yang kau mampu lakukan. Apakah semua orang tidak tahu? Kau benar-benar berpikir saudara Long tidak akan berani menyentuhmu? Dia hanya salah satu anjing Jiang Tian. Dia bahkan tidak pantas disebut. Kau sangat tanggun. Kau berani menyebut saudara Long anjing. Lalu kau apa? Jangan bilang Jiang si kaya juga salah satu anjingmu.
Jiang Tian. Jika kau bersikeras mengatakannya seperti itu, mungkin juga. Baiklah. Kau berani menghina bahkan orang terkaya di kota Jiang. Bahkan, jika langit tertinggi datang hari ini, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Halo. Saudara Lon. Ini aku. Seorang gila datang ke desa kami. Dia berani menghina orang terkaya di kota Jiang. Ya dia di sini. Baiklah, aku akan mengawasinya untukmu. Baiklah, menunggumu. Baiklah. Wei Zhu, waktumu telah tiba. Menyinggung konglomerat Wanjin, menyinggung orang terkaya di kota Jiang. Kau tidak punya cukup kepala untuk hilang. Jadi sepertinya, Jiang Tian dan ayahmu adalah andalan terbesarmu. Bagus. Kalau begitu hari ini aku akan membiarkanmu mati dengan mengerti. Jiang Tian, kuberikan kau waktu setengah jam untuk membawa anjing tua Wu Yunlong itu ke desa Bolin. Kalau tidak, kau bisa berhenti menjadi orang terkaya. Wu Yunlong, ayah dari Wun Gang. Yunlong, kinerja Anda akhir-akhir ini bagus. Pertahankan kerja bagus. Konglomerat Wanjin tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih atas pujian Anda. Keluargaku telah mencapai tingkat ini hari ini. Alasan Anda berada di tempat Anda hari ini karena kebaikan orang itu terhadap desa Bolin. Aku mengerti. Keluargaku bersedia menawarkan 90% dari tabungan kami. Aku mohon orang terkaya untuk memperkenalkanku pada dermawan itu. Dimengerti. Pergi dan urus urusanmu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Jiang Tian, kuberikan waktu setengah jam untuk membawa anjing itu Wu Yunlong datang ke desa Bolin untuk menemuiku. Kau bisa berhenti jadi orang terkaya. Seseorang siapkan mobil ke desa Bolin. Wu Yunlong, kuberikan kau waktu 10 menit untuk sampai ke desa Bolin. Kalau tidak kau akan menanggung akibatnya. Mungkinkah dermawan itu ingin bertemu denganku? Langit membantuku. Keluarga Wu akan segera berbalik sepenuhnya. Cepat ke desa Bolin. Dalam 10 menit. Kalian semua akan tahu siapa sebenarnya. Desa Bolin telah diam-diam berkontribusi. Bajingan kecil. Cepat berlutut dan minta maaf pada Gangzi. Kau telah membuat marah orang terkaya. Jangan libatkan kami. Jangan khawatir. Semua orang yang hadir hari ini, aku akan menyelesaikan perhitungan dengan kalian semua. Aku Wei Zhu menepati janjiku. Ketika saudara Long tiba, kuharap mulutmu masih bisa sekeras ini. Halo, sebaiknya kau siap-siap. Dermawan dari konglomerat Wanjin akan menghadiri pernikahanmu. Orang terkaya Jiang dan aku akan segera tiba di sana. Jangan membuat masalah. Apel, orang terkaya Jiang dan orang penting itu akan menghadiri pernikahanku secara langsung. Baiklah, aku mengerti. Kau dengar itu, Sampang, para VIP sebenarnya akan berada di pernikahanku. Aku mengawasimu badut, untuk melihat bagaimana kau akan melanjutkan sandiwara ini. Aku tak percaya apa yang ku dengar. Orang terkaya Jiang dan konsorsium Wanjin, para pendukung, datang ke desa Bolin kita. Hari macam apa ini? Apa kau bodoh? Dua orang besar ini, tentu saja di sini, untuk mendukung saudara Gang. Kalau tidak, mengapa mereka datang ke desa terpencil kita? Bibi selalu bilang masa depan Wugang akan luar biasa. Bahkan orang terkaya Jing ada di sini. Ini sangat bergengsi. Saudara, VIP yang sebenarnya akan segera datang. Dengarkan aku, ayo pergi sekarang. Ini perintahku. Jika mereka tidak datang, mereka bosan hidup. Teruslah berpura-pura. Aku sebenarnya sedikit mengagumimu. Kau masih bisa berdiri di sini di saat seperti ini. Sebentar lagi, orang terkaya Jiang dan VIP lainnya akan berada di pernikahanku. Jika aku jadi kau, aku sudah kabur dengan ekor di antara kedua kakiku sejak lama. Benar kan? Tidak seperti beberapa idiot yang menyewa beberapa aktor untuk mengoceh omong kosong. Kusarankan kau jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Kalau tidak, ketika mereka tiba, aku ingin tahu apakah wajah tuamu tahan dipukul. Bajingan kecil.
Aku bekerja sangat keras untuk membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan kau berani berbicara seperti ini kepadaku hari ini. Warga desa sekalian, aku membersihkan rumah untuk keluarga Wei. Suami. Bajingan, berani kau memukul pamanmu sendiri. Tidakkah kau takut akan pembalasan? Pembalasan. Dulu kalian berdua melakukannya demi 100.000 yuan. Menjualku ke pabrik gelap. Apa kalian ingat bahwa kalian adalah paman dan bibiku? Sekarang kau menggunakan alasan kekeluargaan yang menyedihkan ini untuk menahanku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kami hanya bermain-main dengan kata-kata marahmu. Kaulah yang kabur dari rumah. Apa hubungannya denganku? Betul, bajingan ini. Orang tuamu meninggal lebih dulu dan kami membesarkanmu selama ini. Kau benar-benar manusia tak tahu diuntung. Kalian benar-benar pembohong tak tahu malu. Kalianlah yang menjual Tuan Wei ke pabrik keringat. Untungnya Tuan Wei cukup beruntung untuk melarikan diri. Mulai dari nol. Dan membangun kerajaan bisnis, dan dia masih memberi kalian semua uang. Membiarkan kalian ini, tempat terkutukmu, memiliki perkembangan hari ini. Sekarang sepertinya, hati nuraniku telah diberikan kepada anjing. Fitnahkah? Terlihat familiar. Ini adalah pedagang manusia yang berdagang denganmu. Bagaimana lagi kau ingin menyangkalnya? Orang ini memang muncul di rumah Wei tua. Aku bertanya-tanya saat itu. Keadilan ada di hati rakyat. Saat kau sampai di sana, akan kulihat bagaimana kau menjelaskan ini pada orang tuaku. Jangan percaya padanya. Dia hanya pekerja migran bau. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Kau hanya pecundang tak berduit. Kau bahkan tidak sebaik anjing di pintu masuk desa. Gangzi benar. Siapa yang tahu apakah fotomu didit? Kami tidak mempercayaimu. Itu karena kau tidak punya apa-apa dan tidak mencapai apapun. Sehingga kau menggunakan begitu banyak metode, menyewa begitu banyak aktor untuk memuaskan harga dirimu sendiri. Kau bahkan mengganggu pernikahan adikmu sendiri. Membuat semua orang tidak senang. Rencana kecilmu, apa kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Bahkan jika aku tidak bisa melihatnya, penduduk desa di sini, tidak bisakah mereka melihatnya? Tepat, aku Wei tua telah berada di desa ini selama bertahun-tahun. Jika bukan karena aku membesarkanmu anak tak tahu diri, kau pasti sudah mati kedinginan dan kelaparan sejak lama. Kau hari ini, aku praktis telah membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku telah menciptakan kemalanganku sendiri. Semua yang kau makan dan minum berasal dariku. Jika bukan karena adikku selalu tinggal di desa, hanya berdasarkan kau seorang pencuri busuk, bisakah kau memiliki kehidupan yang santai ini? Jangan percaya kebohongannya. Dia hanyalah seorang pengemis busuk, seseorang yang bahkan bisa memfitnah paman dan bibinya sendiri. Apakah ada kebenaran di mulutnya? Apakah dia pernah mengatakan yang sebenarnya? Ya ampun, kau berani memukulku. Aku memukul. Mulutmu yang bergosip ini, kau menjualku dulu. Aku tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, aku masih belum mendengar satu permintaan maaf pun darimu. Saudara, jangan berurusan lagi dengan bajingan ini. Dengarkan aku dulu. Ayo cepat pergi. Kalau tidak ketika saudara Long dan orang terkaya itu tiba, benar-benar tidak akan ada kesempatan. Wu Gang tidak akan melakukan apapun padaku. Ku bilang, aku di sini hari ini untuk membawamu pergi. Gunung menghalangi akan kupindahkan, air menghentikan akan kubelah. Adikku Wei Shu bukanlah seseorang yang bisa dihina oleh berandalan ini. Sampang, kau sudah menyinggung semua orang yang hadir. Kau juga sudah menyinggung orang-orang yang melindungi desa Bolin, Bos Diang dan Saudara Long. Kau tak bisa kabur hari ini. Kau sudah lari dari begitu banyak kelaparan. Mati di desa Bolin. Setidaknya kembali ke asalmu. Saudara Long, Ambil senjatamu. Ikut aku. Apa kau terlalu mendalami karakter? Apa kau benar-benar berpikir Bos Diang akan datang menyelamatkanmu? Siapa yang berani membuat masalah di sini? Orang buta mana yang tidak berpikir jernih, berani membuat masalah di wilayahku? Ayo kemari dengan cepat. Saudara Long, akhirnya kau tiba. Aku takut bajingan ini akan kabur. Benar, itu dia. Masih mencoba kabur. Dia menyewa sekelompok aktor untuk kembali ke desa dan membuat masalah. Bahkan mengancam untuk membuat Bos Dian bersujud dan meminta maaf padanya. Ini jelas menantang otoritasmu. Tamu VIP. Bos Dian, aku kenal mereka semua. Siapa kau? kau bahkan tidak mengenalku. Sepertinya kau bukan anjing yang sangat baik. Wei Zhu, kau mencari masalah. Saudara Long adalah jenderal teratas Bos Dian. Bagaimana bisa sampah sepertimu menghinanya? Nah, kau cukup tangguh. Sebentar lagi, aku akan merontokkan gigimu. Dan kita lihat, apakah kau masih bisa berbicara sesombong itu. Lakukan. Saudara Long, ada kesalahpahaman. Tolong berbesar hati.
Dan maafkan saudaraku kali ini. Saudaraku benar-benar tidak pernah menghinamu. Karena kakak iparku sudah bicara. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah sekarang. Dan bersujud. Bersujud dari sini sampai ke jalan raya. Dan masalah hari ini akan selesai. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya untuk saudaraku. Baiklah. Aku setuju. Bukankah kau bicara begitu keras barusan? Sekarang kau mulai mundur. Sampah. Apa yang kau tunggu? Cepat dan bersujud. Kalau tidak saat tuanmu tiba, dia tidak akan seramah aku. Gila. Benar-benar gila. Weiju, kalau kau benar-benar ingin mati, tidak ada yang menghentikanmu. Tapi kalau karena kau, kita menyinggung bos Jin hari ini, seluruh desa kita, kebangkitannya berakhir. Kau tahu? Seperti yang diduga, dalam pemahamanmu yang dangkal, kau masih peduli dengan uang yang sedikit itu. Kau. Bagaimana? Menyesal? Bodoh kau. Hari ini aku akan memberimu tahu. Langit Provinsi Dong adalah langit Jiangtian. Bukan sembarang orang yang bisa menyentuh porselen. Lakukan. Siapa yang memberimu nyali? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Wei. Weizhu oh Weizhu, saat ini kau sebenarnya bersembunyi di balik seorang wanita. Kau benar-benar memenuhi topi hijau yang kuberikan padamu dulu. Weizhu, bukankah kau dulu hebat? Sekarang, bagaimana kau bisa menjadi pengecut? Gadis jalan. Melihat kulitmu yang halus dan dagingmu yang lembut, tongkat dan pentungan tak punya mata. Mengikuti orang bodoh ini tidak ada gunanya. Aku benci. Butakan matamu. Beraninya kau menghina Tuan Wei. Setelah hari ini, konsorsium Wanjin pasti akan menyelesaikan masalah dengan semua bajingan kalian sampai tuntas. Telanjangi para wanita itu. Gantung mereka di pintu masuk desa. Sedangkan untuk orang bodoh ini, kirim dia ke pabrik baja. Lelehkan dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kalau mau melakukannya cepatlah. 2 menit lagi. Tunggu Jiangtian datang. Kau. Dan kau. Tidak memenuhi syarat untuk berdiri dan berbicara denganku. Aku sangat mengagumimu. Bahkan pada titik ini, masih berlagak. 30 detik. Aku akan merobek mulut busukmu sekarang juga. Bukankah itu Jiang orang terkaya? Jiang orang terkaya benar-benar datang. Bos? Kenapa kau di sini? Apa yang kau lakukan? Begini. Beberapa lalat busuk baru saja terbang masuk. Aku akan mencari seseorang untuk membersihkannya. Lalat. Orang yang mencari kematian. Benar-benar bodoh. Kau tak perlu peduli. Aku akan menyuruh seseorang sekarang untuk membersihkannya. Beberapa lalat busuk. Desa Bolin benar-benar sesuatu. Jiang orang terkaya. Selamat datang Jiang orang terkaya ke pernikahanku. Ayahku tidak ikut denganmu? Aku akan mengulanginya lagi. Apakah dia datang atau tidak adalah urusan Wu Yunlong sendiri. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Nada bicara orang terkaya Jiang sepertinya tidak puas dengan keluarga Wu. Tapi memang tidak benar, kalau ayahku belum datang. Sungguh tidak pantas, hanya melihatnya seperti ini. Apa yang dikatakan Zhu tadi? Tentang meminta Jiang orang terkaya membawa ayahku ke sini. Benar-benar menggetak. Sepertinya begitu. Hanya badut loncat. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Maaf orang terkaya Jiang, aku lancang. Sebelumnya, kakak laki-laki istriku. Dia bersumpah padaku bahwa kau akan membawa ayahku. Aku juga. Tidak terlalu memikirkannya, aku hanya percaya padanya. Jadi aku hanya bertanya padamu. Kau memanggilnya apa tadi? Kakak laki-laki istriku yang tidak berguna. Benar. Dia. Sampan yang dijual ke pabrik keringat dan diperbudak selama 5 tahun. Jiangtian. Sudah gelap. Bisakah kau datang lebih cepat? Aku akan membunuhmu. Siapa yang memberimu nyali untuk berbicara kepada orang terkaya Jiang seperti itu? Berani sekali kau bicara seperti itu.
Kau mengacaukan. Menghambat bisnis pentingku. Orang terkaya Jiang, tolong tenang. Pasti bajingan ini yang berbicara sangat tidak sopan, sehingga membuatmu marah. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Semuanya, pria ini, Wei Zhu, meninggalkan keluarga dan adiknya selama bertahun-tahun. Sekarang, setelah dia mendengar tentang pembongkaran desa, dia membawa seorang pelacur kembali ke desa untuk menimbulkan masalah. Dia tidak setia. Bibi membesarkan sampah ini selama bertahun-tahun. Hari ini dia memukul dan mengutuknya. Dia anak durhaka. Dia menghina orang terkaya Jiang dan mencoba menghentikan pengembangan proyek resor. Memotong keuntungan finansial kami. Dia benar-benar tidak benar. Benar. Ini adalah binatang yang tidak tahu berterima kasih atas nama Desa Bolin. Aku mengusir orang ini dari aula leluhur dan melarangnya untuk kembali selamanya. Aku usulkan agar keluarga Wei saya mengusir keturunan durhaka ini Wei Zhu dari keluarga Wei. Itu tidak cukup. Bersama dengan nama orang tua dan saudara perempuannya, semuanya harus dihapus. Desa Bomlin kita sama sekali tidak bisa mentolerir orang semacam ini. Tidak setia, tidak berbakti, dan tidak benar. Orang bodoh yang keras kepala ini pantas mendapatkan ini. Dia berani tidak menghormati orang terkaya Jiang. Itu sudah cukup baginya untuk mati 10.000 kali lipat. Bagus. Kau telah melakukannya dengan baik. Terima kasih orang terkaya Jiang. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku akan di aula leluhur membersihkan Desa Bolin dari aib ini. Bersihkan. Aku hampir lupa. Hari ini kaulah yang perlu dibersihkan. Jiang Tian, kau benar-benar sabar. Mendengarkan orang tidak berguna ini, mengoceh begitu lama. Apakah provinsi Dong ini milik keluarga Wu atau keluarga Jian? Saudara itu Jing orang terkaya. Kau bisa mengutuk Wugang baiklah. Tapi bagaimana kau bisa melibatkan Jieng, orang terkaya? Diam. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Jangan pedulikan dia. Jangan libatkan kami dengannya. Apa kau bosan hidup, nak? Beraninya kau berbicara kepada Jiang orang terkaya seperti itu? Siapa yang memberimu nyale untuk berbicara seperti itu? Wei Zhu? Bajingan. Ini semua salahmu. Menghina Jiang orang terkaya. Sekarang bahkan Gangzi menderita karenamu. Kemari sekarang. Minta maaf. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menunjuk-nunjuk di sini. Pergi dari sini. Oh tidak. Jiang orang terkaya sedang marah. Dia bahkan memukul Tuan Muda Wu. Tidak mungkin. Kita tidak boleh terlibat dengannya. Kalau tidak, lupakan soal pembongkaran. Seluruh Desa Bolin akan menderita karenanya. Tuan orang terkaya, adikku sudah lama pergi dari rumah dan tidak mengerti aturan. Aku minta maaf atas namanya. Ya ampun. Nona Wei, kau terlalu baik. Sikap yang begitu mulia. Bagaimana mungkin aku menerima ini? Kita celaka. Ini jelas berarti dia ingin Wei Zhu mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Jiang Tian dari Provinsi Dong menyambut Tuan Wei. Tuan Wei. Kakak, apa yang terjadi di sini? Mustahil. Benar-benar mustahil. Jiang Tian terlambat. Aku harap Tuan Wei akan menghukumku. Tolong hukum aku, Tuan Wei. Jika kau datang lebih awal, aku tak akan bisa melihat selama bertahun-tahun ini para penduduk desa yang selama ini kurawat dan kusantuni. Betapa mengesankannya. Tuan Wei, aku bertanggung jawab penuh. Aku pasti akan memberimu penjelasan hari ini. Mereka yang tidak menghormati Tuan Wei hari ini, aku Jiang Tian akan menyelesaikan masalah dengan mereka semua. Orang terkaya Jiang, apa kau salah? Dia hanya seorang pekerja migran dari pabrik keringat. Bagaimana dia bisa pantas mendapatkan sikap seperti itu darimu? Bagaimana kau bisa berbicara dengannya seperti itu? Maaf orang terkaya Jiang, aku terlambat. Bajingan. Apa kau mengabaikan tuan orang terkaya? Sungkan dan minta maaf sekarang, ayah. Apa salahku? Ini semua salah si brengsek ini. Dia membuat orang terkaya Jiang marah padaku. Ayah harus membelaku. Tuan Jiang, dia hanyalah bajingan dari desa kita yang telah berkelana selama bertahun-tahun demi bawahanmu. Anggap saja dia bukan siapa-siapa. Hari ini adalah hari perjanjian. Dengan konsorsium Wanjin, kau masih harus memprioritaskan gambaran yang lebih besar. Kau benar-benar buta seperti kelelawar. Maksudmu adalah... Wu Yunwang, kau sungguh telah membesarkan putra yang baik.
The Aku. film was translated and narrated by M. Bajingan Lee. kau. Ayah, jangan panggil aku ayah. Hari ini kau adalah ayahku. Aku Wu Yunlong, tidak punya anak bajingan sepertimu. Ayah, apa salahku? Aku tidak melakukan apa-apa, ayah. Kau masih berani bertanya padaku. Apa yang kau lakukan sendiri? Kau tahu itu di dalam hatimu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku sudah bekerja keras untuk keluarga Wu. Bekerja seumur hidupku. Akhirnya memiliki kesempatan untuk naik tangga sosial. Memiliki kesempatan untuk menjadi seseorang yang penting. Tapi sekarang, kau telah menghancurkan semuanya. Binatang jahat kau. Kau benar-benar kehilangan akal sehatmu. Kau ingin menyeret keluarga Wu ke dalam lubang api. Apa yang kulakukan? Aku tidak tahu. Pergi. Tuan Jiang. Atas apa yang terjadi hari ini, itu semua salahku karena gagal mendidiknya dengan benar. Aku tak punya muka untuk bertemu denganmu, aku. Dia Xiaogang. Dia hanyalah anak manja. Tolong, ampuni nyawanya. Ayah, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Diam. Kau benar-benar buta. Tuan Wei, Aku memberimu kesempatan. tapi kau tidak menghargainya. Ayah, selamatkan aku, ayah. Pergi. Aku tidak punya anak sepertimu. Orang terkaya Jian, keluargaku telah mengabdi padamu dengan tekun selama bertahun-tahun ini. Tolong mengingat, selama bertahun-tahun aku telah bekerja keras untukmu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tuan Wei, Ayah dan anak ini sangat dihormati di desa. Aku tak bisa menerima tindakan semulia ini. Tuan Wei, tolong mengingat, kita berasal dari desa yang sama. Tolong ampuni aku kali ini. Putramu bilang bahwa kau Wu Yunlong di konglomerat Wanjin memegang jabatan tinggi dan telah mendapatkan dukungan dari orang terkaya Jian. Dengan 2 pendukung kuat yang melindunginya, dia di Provinsi Dong bisa berjalan menyamping. Binatang kau. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Ayo dan sungkem untuk meminta maaf. Tuan Wei, aku salah. Tolong ampuni aku, Tuan Wei. Jika kau ingin memukul, pukul aku, marahnya aku akan menerima apa saja. Aku Wu Yunlong tidak akan mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Aku hanya meminta mengingat kita berasal dari desa yang sama. Kau mengampuni nyawanya. Putramu mencoba mematahkan kakiku tadi. Mau lihat seberapa kuat tulangku. Kemudian, dia berteriak ke seluruh ruangan, ingin mengusirku dari kuil leluhur. Bagimu putra sulung keluarga Wu, aku hanyalah seorang pekerja migran. Pecundang sejati. Tak menghormati hierarki. Aib Provinsi Dong. Pantas mati. Putramu begitu cakap. Aku tak bisa mengendalikannya. Wu Yunlong. Jika itu kau, apa yang akan kau lakukan? Orang bermarga Wu. Keluargamu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku. Keluarga Wu tamat. Ayah. Penghalang jahat kah? Sudah kubilang. Jangan cari masalah. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Tidak, ayah. Aku benar-benar tidak. Ini tidak mungkin. Apa yang mustahil tentang itu? Aku tak punya banyak waktu. Sebaiknya kau buat pilihan. Ayah. Ayah, apa yang kau lakukan? Ayah. Aku anakmu. Aku salah, ayah, selamatkan aku. Tuan Wei, aku salah. Aku salah, aku tidak akan melakukannya lagi. Ayah, terlambat. Apakah masih ada yang meragukan kata-kataku? Tuan Wei, Presiden Wei. Kami buta akan kebesaranmu. Tolong ampuni kami. Tuan Wei. Orang-orang ini. Bagaimana kita harus menangani mereka? Selama bertahun-tahun, aku selalu ingin kembali ke kampung halamanku untuk membantu membangunnya. Tapi pada akhirnya, aku hanya membodohi diriku sendiri. Mereka serakah akan kesombongan, telah mengecewakanmu, Tuan. Aku lelah. Jaga adikku. Aku akan menemui Ruyan. Ya, Tuan Wei. Seharusnya tepat di depan. Liu Qiao, adik perempuan Liu Ruyan. The film was gadis, keluar dari sini translated sekarang. and Kalau narrated tidak, by M. jangan Media. salahkan alat kakak. Karena tidak punya mata. Jangan sentuh adikku. Adikmu.
Kuburan yang kita gali ini adalah milik adikmu. Tidak takut kualat. Pembalasan. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Saudara Long telah menyukai tanah ini. Hari ini bahkan, Raja Langit sendiri harus menggali. Tapi kau gadis kecil lumayan juga. Kulit halus dan lembut. Nyalimu besar juga, aku suka itu. Di hutan belantara ini. Kenapa kau tidak pergi? Apa kau mau melakukan sesuatu dengan kami? Aku benci. Aku tunangan tuan muda keluarga Su. Coba saja sentuh aku. Maksudmu keluarga Su dari Shangjin? Takut sekarang kan? Sekarang pergi dari sini. Bagaimana dengan keluarga Su Shangjin? Siapa? Siapa yang menendangku? Cari mati ya. Siapa yang memberimu nyali untuk mengacaukan tanah ini? Kakak ipar. Kau, adik perempuan Ruyan Piao Piao. Kakak ipar. Kau di mana saja selama ini? Kau menyebabkan adikku meninggal, dan sekarang bahkan tempat peristirahatannya akan dihancurkan. Laki-laki macam apa kau ini? Maafkan aku. Aku sangat berhutang budi padamu. Jangan khawatir. Dengan kakak iparmu di sini, tak akan ada yang berani mengganggumu. Nah, kau cukup sombong. Aku ingin tahu apakah kepalamu lebih keras atau mulutmu. Tangkap dia. Sakit. Aku tantang siapapun untuk tidak menghormati Tuan Wei. Jalan. Ku bilang, lepaskan aku sekarang. Atau ketika saudara Long sampai di sini, kalian semua mati. Kakak ipar, kau harus pergi. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Gadis bodoh. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sendirian di sini? Jangan khawatir, ibuku sudah setuju dengan lamaran keluarga Su dari ibu kota. Mereka tidak akan berani macam-macam denganku. Sialan, aku tidak ingin membuka kedokmu tadi, tapi kau masih beraktingkan. Semua orang tahu, putra sulung keluarga Su di ibu kota, bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan dia melamar Ha. Kau telah dijual oleh ibumu. Diam kau. Kenapa harus? Kakak ipar, kau pergi dulu. Aku akan menelepon keluarga Su untuk menangani ini. Dengan aku di sini, tak seorang pun bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Baiklah. Jangan ada yang bergerak. Saat saudara Long tiba, kalian semua mati. Saudara Long ya, Ya. Tuan Wei, sudahkah kau berurusan dengan premanmu? mereka hampir tidak bernapas. Apa perintah Anda? Bawa dia ke bukit belakang. Berhenti. Sekarang segera. Sobat. Pamer di depanku. Kau benar-benar menganggapku orang bodoh. Teruslah berteriak. Saat bosmu datang, kau tak akan punya kesempatan. Tuan Wei, kami telah membawanya. Ada instruksi lebih lanjut. Apakah itu dia? Ini tidak mungkin. Mereka berani mengganggu makam istriku. Kau paham maksudku? Aku paham. Bawa dia pergi. Semuanya baik-baik saja sekarang. Jangan takut, Ruyan sudah tiada. Kau akan menjadi adikku mulai sekarang. Tak seorang pun bisa mengganggumu. Kakak ipar, Ada apa katakan padaku? kau harus menyelamatkanku. Aku tidak mau menikah dengan pria sakit-sakitan itu. Dulu adikmu dan aku. Itu karena campur tangan ibumu. Kami berpisah. Aku tak akan membiarkan hal semacam ini terjadi padamu lagi. Tapi keluarga Su sangat kuat. Dan ibuku sudah menerima hadiah pertunangan mereka. Kekuatan keluarga Su. Jika tinggi mereka di sini, maka kakak iparmu aku. Aku mungkin sekitar di sini. Tapi, Ada apa? Apa kau tidak percaya padaku? Kau pulang bersamanya dan istirahatlah yang cukup. Makam Liu Ruyan, aku dan adikmu sudah lama tak bertemu. Ada banyak yang ingin kukatakan padanya.
Ruyan. Aku terlambat. Selama bertahun-tahun ini. Setiap hari, setiap saat aku memikirkanmu. Aku tak berguna. Mugang benar. Aku memang payah. Orang-orang yang susah payah kulindungi. Pada akhirnya aku tak bisa melindungi satupun. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi Piao Piao dengan baik untukmu. Aku tak akan membiarkan dia mengulangi kesalahan kita. Hari sudah larut. Aku akan menemuimu lagi beberapa hari lagi. Apakah itu kau, Ruyan? Kau menyakitiku. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Kau terlihat sangat mirip dengan almarhum temanku. Aku Sumoksu dari keluarga Su di Sanjing. Cara menjemput seseorang. Ini cukup unik. Aku benar-benar salah mengira kau orang lain. Jika kau merasa tersinggung, aku bisa memberikan kompensasi. Aku hanya sangat merindukannya. Aku tidak sengaja mendengar apa yang kau katakan di makam. Kau pasti sangat mencintai istrimu. Kompensasi tidak diperlukan. Kurasa kita akan bertemu lagi. Tuan saya Xiao Xin. Memberi hormat. Pelacur ini. Untuk siapa kau memasang wajah cemberut itu? Kusarankan kau berpikir baik-baik. Jika kau tidak patuh, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Apa kau dengar aku? Xiao, kau berani menculikku. Jika Wei Xiu tahu, kau akan membayarnya. Begitukah? Sumoksue, apa kau benar-benar berpikir si bodoh Wei Zhu akan berani datang dan menyelamatkanmu? Xiao Xin, kau akan membayar atas kebodohanmu. Jika Wei Xiu tahu, keluarga Xiao akan hancur total. Sumoksue, kau begitu naif. Kukatakan padamu, tempat ini bukan di Sabolin. Ini juga bukan Sangjin. Ini adalah ibu kota kekaisaran di wilayah keluarga Xiao saya. Dengan koneksi Wei Zhu, ingin bertanya, bahkan jika dia membalikkan ibu kota kekaisaran, dia tidak akan menemukannya. Jangankan Wei Zhu, si bodoh itu tidak dapat menemukan tempat ini. Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan berani datang. Benar. Ayah, bagaimana? Masih tahu aku ayahmu? Ku bilang, jika kau ingin mengakuiku sebagai ayahmu lagi, putuskan hubungan dengan si bodoh Wei Zhu segera. Putuskan semua hubungan, dan nikahi tuan muda Xiao tanpa ribut-ribut. Apakah kau yang merencanakan penculikan aku oleh keluarga Xiao? Apa kau pantas disebut ayah? Aku ayahmu, anak durhaka. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau benar-benar berpikir, kau semacam putri keluarga Su. Kau hanya beruntung bahwa aku menerimamu. Selain itu, keluarga Xiao terkemuka. Tuan muda Xiao adalah calon kepala keluarga Xiao. Bagaimana dia bisa lebih buruk dari si bodoh Wei Zhu? Ayah mertua saya yang baik, bermata jeli. Sumoksue, kusarankan kau menurut untuk menikah dengannya. Di masa depan, keluarga Xiao saya pasti akan menghadiahimu dengan murah hati. Aku lebih baik menikahi pengemis daripada menikah denganmu. Kau, dasar anak durhaka. Beraninya kau tidak menghormati tuan muda Xiao? Ku bilang, perintah orang tua dan kata-kata Mak Komblan, pendapatmu tidak berharga. Selain itu, tempatkan si bodoh Wei Zhu itu dan tuan muda Xiao bersama. Tanyakan pada setiap wanita di dunia, mana yang tidak ingin menikahi tuan muda Xiao? Karena kau sangat menyukainya, maka kau menikahlah dengannya. Kau. Akan kubunuh kau. Ayah mertua tersayang. Dalam 2 hari, kita akan mengadakan upacara pernikahan. Jika kau melukai dia,
Bukankah itu akan kehilangan muka bagiku? Tuan Muda Xiao, bocah ini telah menghinamu begitu. Ini benar-benar kegagalanku sebagai orang tua. Tidak apa-apa. Aku punya caraku untuk membuatnya mau menikah. Jadi, apakah kau akan memilih untuk menikah, atau aku harus mengunggahnya secara daring? Pada saat itu, belum lagi si bodoh Wei Zhu, bahkan tidak perlu, bahkan reputasi keluarga Su akan benar-benar hancur. Aku akan menikah. Betul sekali. Kukatakan padamu, mereka yang datang ke pernikahan, semuanya adalah tokoh terkemuka dari keluarga kaya. Bahkan jika kau berpura-pura, kau harus memasang wajah bahagia untukku. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya. Layak menjadi menantu laki-lakiku yang baik. Kau benar-benar tangkapan yang berharga. Aku akan pergi dan membuat pengaturan pernikahan. Ayah mertuaku sayang, ingatlah untuk mengundang semua sosialita dan tokoh berpengaruh. Pernikahan ini, keluarga Xiaoku akan membuatnya spektakuler. Ya. Bajingan Xiao Jin itu benar-benar berani menculik Mo Zui. Sepertinya keluarga Xiao tidak ingin hidup lagi. Xiao Xin ini sangat licik. Dia sebenarnya diam-diam memindahkan Nona Su ke tempat terpencil ini. Jika bukan karena bertahun-tahun yang lalu, kami menanam mata-mata di sini. Aku khawatir hari ini. Lanjutkan ke pabrik kimia secepat mungkin. Hari ini, aku akan menghancurkan keluarga Xiao. Ya. Lihatlah pinggang ramping istriku. Sungguh indah. Su Mozie, jangan keterlaluan. Karena kau memilih untuk menikah, maka layani tuan muda ini dengan patuh. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya. Xiao Jin, lepaskan tangan kotormu dariku. Siapa itu? Jadi kau dasar udik. Aku benar-benar meremehkanmu. Tidak disangka kau bisa menemukan tempat ini. Omong kosong. Xiao Jin, kau berani sekali. Berani menculik Mo Zui. Aku tidak bisa. Kau membunuhku. Hanya kau seorang petani rendahan. Berani bermimpi menghancurkan keluarga Xiao kami. Kau benar-benar delusi. Wei Xiu, seharusnya kau tidak datang. Apel, kau kasihan padanya. Tidak Tuan Muda Xiao? Bukankah kita akan menikah jika karena orang ini lelucon muncul dan tersebar luas? Itu akan memengaruhi reputasi keluarga Xiao. Seperti yang diharapkan dari putri sulung keluarga Su. Kau mengerti tata krama sosial. Hanya lebih baik daripada beberapa udik kampungan. Jauh lebih kuat. Aku tidak tahu. Anjing-anjing kampung tertentu ini. Bisakah kau mengerti bahasa manusia? Bersikaplah baik dan menghilanglah. Cepat pergi dari sini. Jangan seperti badut. Mempermalukan dirimu sendiri di sini. Wei Xiu, ini bukan desa Bolin. Sebelum semuanya lepas kendali, pergilah cepat. Karena aku di sini. Tidak ada alasan untuk pergi di tengah jalan. Baiklah. Kau sangat menyukai tempat kami. Kalau begitu tinggallah saja. Uang cai kami. Hanya kesepian. Mengapa tidak kau tinggal dan menemaninya? Jadilah anjing penjaga. Tuan Wei, hati-hati. Gigit dia sampai mati. Binatang buas. Berisik keluar. Wei Zhu, apa yang kau lakukan pada sayangku? Itu hanya binatang mirip manusia. Sama seperti pemiliknya.
Menindas yang lemah. Wei Zhu, siapa yang kau panggil nama? Jadi itu anjingmu. Tidak heran. Menggonggong begitu banyak. Wei Zhu, siapa yang memberimu nyali untuk mengamuk di sini? Tunggu sampai ayahku datang, dia tidak akan melepaskanmu. Ayahmu datang. Bukankah dia akan seperti itu? Kau. Bagus. Saudara-saudara. Siapapun yang bisa melepaskan lengan dan kaki anak ini, aku akan memberi mereka 1 juta. Siapapun yang bisa membuat anak ini diam selamanya, aku akan memberi 5 juta. Pergi. Bahkan, trik-trik licikmu. Kau juga bukan itu. Wei Zhu, apa kau gila? Kau berani memukulku di wilayah keluarga Xiao? Apa kau ingin memulai perang dengan keluarga Xiao? Di belakangku adalah keluarga papan atas Daxia. Jika kau berani membuat masalah lagi, tidak akan ada tempat bagimu di Daxia. Fitnah. Jelas kau, yang pertama kali tidak menghormati Tuan Wei, memutarbalikkan fakta, bajingan tak bermoral yang tidak membedakan yang benar dan yang salah. Apa yang benar dan salah? Di mana hitam dan putih? Sekarang di wilayah keluarga Xiaoku. Bahkan jika aku membunuhmu, siapa yang akan tahu? Tuan mudaku adalah Taipan papan atas. Betapa mulianya statusnya. Hanya seorang orang kaya baru. Di dalam tulangmu masih seorang-orang rendahan yang hina. Kau. Apa yang kalian katakan tidak salah. Aku Wei Zhu. Berasal dari sebuah desa pegunungan kecil. Orang biasa yang berjalan keluar, tidak banyak belajar. Tidak bisa mengatakan sesuatu yang mendalam. Bagus kalau kau tahu. Udi kembali ke desamu. Tetaplah menjadi tuan kecil lokalmu. Peliharalah babimu dan tanamlah sayuranmu. Jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Orang desa seharusnya datang. Tapi, aku mengerti satu hal. Jika seseorang tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung mereka. Kau Xiao Jing sengaja menghinaku. Maaf sekali. Kau salah orang. Jadi, maksudmu mengatakan, aku harus menjadikanmu contoh. Aku akan memberitahumu ini. Keluarga Xiaoku berada di puncak Daxia. Hari ini sudah jelas bahwa kaulah yang menyebabkan masalah di sini. Apakah kau laki-laki? Wei Xiu, maafkan aku. Aku akan menemukan cara untuk menebusnya. Pergi cepat. Kau tidak berhutang apapun padaku. Apa yang benar-benar kuinginkan, kau tahu betul di hatimu. Menggantinya. Kau harus menggantinya. Kupikir, kau harus datang ke rumah kami dan menjadi anjing penjaga. Dengan begitu, tidak hanya kau bisa melihat Nona Su setiap hari. Malam, kau juga bisa mendengar Nona Su mengerang di tempat tidur. Aku baik padamu kan? Bayangkan, di malam hari, mendengar wanita yang paling kau cintai bercinta dengan pria lain di sebelah. Perasaan itu sungguh murah untuk pecundang ini. Mungkin orang ini sedang mendengarkan sambil menggunakan tisu. Cirosin, itu keterlaluan. Sialan. Aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Aku memberimu muka dengan menikahimu. Jika kau berani menentangku lagi, demi pecundang ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Xiao Jin, kau sedang mencari mati. Jadi, kau kasihan padanya. Aku sedang mendisiplinkan wanitaku. Apa hakmu mengkritikku? Lagi pula, bahkan jika aku menghajarnya sampai mati, apa yang bisa kau lakukan? Jika kau berani menyentuhnya lagi, keluargamu Xiao akan lenyap. Ancaman. Apa kau mengancamku?
Biar ku beritahu kau, sejak aku kecil, hal yang paling tidak kutakuti adalah ancaman. Karena mereka yang berani mengancamku, semua berakhir berlutut di tanah memohon maaf padaku. Wei Shu, pergi cepat. Jangan khawatirkan aku. Moksui, selama aku di sini hari ini, aku takkan membiarkanmu menikah dengannya. Dia tidak akan menikah denganmu. Selama aku masih ayahnya. Biar ku bilang dasar bajingan. Bahkan Ruyan dari desa Bolin adalah bajinganku. Apa? Moksui adalah tak terbantahkan, ia adalah nona muda keluarga Xiao. Tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Hentikan ide ini. Mungkinkah membiarkan Moksui menikahi Xiao Jin adalah kesepakatan antara kau dan Xiao Jin? Apakah idemu agar Xiao Jin menculik Moksui? Apa kau harus mengatakannya sekasar itu? Membuatnya terdengar seperti aku sebagai ayahnya menjual putriku. Keluarga Xiao itu terpandang. Tuan muda Xiao adalah calon kepala keluarga Xiao. Di seluruh Daxia, berapa banyak pemuda yang bisa mencapai levelnya? Moksui menikah dengannya. Sangatlah masuk akal. Apa ada masalah dengan itu? Sangat masuk akal. Itu hanya perspektifmu. Sudahkah kau mempertimbangkan pendapatnya? Pernikahan adalah urusan yang diputuskan oleh orang tua dan diatur oleh Mak Komlan. Pendapatnya tidaklah penting. Lagi pula, menempatkan si pecundang sepertimu di samping Tuan Muda Xiao, apakah pilihan itu sulit? Jangan tanya aku. Tanyakan pada wanita manapun di dunia ini. Dan mereka tak akan memberimu jawaban yang berbeda. Cukup. Jangan bicara lagi. Anak gadis yang sudah dewasa bagai air yang tumpah, bahkan aku ayahnya, kini diperintah olehnya. Lupakan saja. Tapi pikirkanlah sendiri. Beberapa hal telah terjadi. Tak seorang pun bisa mengubahnya. Kau sendiri yang tanggung. Maafkan aku, Wei Shu. Bukankah kau bilang kau ingin hidup untuk dirimu sendiri? Kenapa kau tidak melawan? Wei Shu, maaf, aku tak pantas untukmu. Aku berhutang padamu. Biarkan aku membayarmu di kehidupan selanjutnya. Jika aku jadi kau, aku akan mencari sudut untuk bersembunyi. Betapa memalukan. Tuan Wei. Kami telah menemukan pedagang manusia itu. Anak buahku sedang membawanya ke sini. Tunggu sebentar. Tidak. Aku bicara padamu bajingan kecil. Sudah selesai. Apa kau benar-benar berpikir kita semua sebebas dirimu? Wei Shu, berhenti membuat masalah. Ini pilihanku sendiri. Ini juga takdirku. Kukatakan, selama aku di sini, tak seorang pun bisa memaksamu. Tuan Muda Xiao, bawa si bodoh ini keluar dari sini. Kita perlu melanjutkan diskusi pertunangan ini. Kau tua bangka. Kau yang menyebabkan ini terjadi hari ini. Bajingan kecil, kau pikir kau bisa menakuti siapapun dengan menculik seseorang? Apa kau benar-benar berpikir kami tidak berguna sepertimu? Apa yang kau takutkan? Apa yang kau takutkan? Apa yang kutakutkan? Aku tak mengenalnya sama sekali. Apa kau mengenalinya? Tanyakan dan kau akan tahu. Tuan Muda Xiao, selamatkan aku. Tuan Muda Xiao, selamatkan aku. Bicaralah. Apa yang kau tahu? Kalau tidak, hanya untuk perdagangan manusia dan pemerasanmu, itu sudah cukup untuk mengeksekusimu beberapa kali lipat. Tuan Muda Xiao ini, kalian beberapa, tangkap para penipu ini, patahkan kaki mereka dan usir mereka. Kau cari mati. Sekarang kau bisa bicara. Dasar jalan. Karena kalian tak punya hati, jangan salahkan aku jika aku kejam. Wei Zhu, aku sudah bilang. Aku peringatkan kau, jangan sembarangan bicara tentang hal-hal yang seharusnya tidak kau bicarakan. Aku takkan ragu untuk membungkammu selamanya, kalian semua.
telah melakukan segala macam kejahatan, dan kalian ingin aku yang disalahkan. Tidak mungkin. Dulu, orang tuamu dilukai oleh keluarga Liu dan Xiao yang bekerja sama. Apa katamu? Kau bohong. Apa hanya karena kau mengatakannya? Apa kau punya bukti, Maman? Aku peringatkan kau. Sebelum kau memfitnah siapapun, pikirkan baik-baik. Apakah kau mampu menyinggung keluarga Xiao? Dulu, saat aku kekurangan uang, aku berencana memerasmu. Karena kau tak punya hati, jangan salahkan aku jika aku kejam. Dulu keluarga Xiao memulai bisnis mereka dengan pabrik kimia. Seiring keluarga Xiao membangun semakin banyak pabrik, tahun ini ketika mereka membangun pabrik di desa Bolin, mereka diam-diam mencoba membuang limbah kimia. Orang tuamu menemukannya, dan saat mereka hendak melaporkannya, mereka dibunuh oleh keluarga Liu dan Xiao yang bekerja sama. Mereka meninggal dalam kecelakaan mobil. Ini memang tulisan tangan ayahku. Lin Qian. Bawa dia pergi. Ya. Orang bodoh yang picik. Apa kau tahu? Pabrik keluarga Xiao telah membawa berapa banyak keuntungan bagi desa ini? Jadi bagaimana jika mereka membuang sedikit limbah? Omong kosongmu. Air limbah ini tidak hanya mencemari tanah dan lahan pertanian, tetapi juga bersifat karsinogenik demi keuntunganmu sendiri. Kau telah merugikan generasi desa Bolin. Aku tak peduli dengan nyawa orang lain. Jika kau menghalangi jalan seseorang menuju kekayaan, kau pantas mati. Tepat. Dua orang tua bodoh tak berguna, melahirkan makhluk kecil yang tak berguna. Seluruh keluargamu bajingan miskin. Pantas mati. Ulangi perkataanmu itu. Ku bilang. Seluruh keluargamu bajingan miskin. Pantas mati. Rasain. Yang paling aku sesali sekarang adalah tahun itu tidak menyingkirkan bocah haram kecil sepertimu. Bajingan kecil. Membiarkanmu hidup selama bertahun-tahun sudah merupakan belas kasihan keluarga Xiao. Jangan keterlaluan. Gila. Apa yang kau tertawakan? Kukira hanya kau yang tak berguna. Tak kusangka seluruh keluargamu Xiao busuk sampai ke akar-akarnya. Kalau begitu, keluarga Xiao tidak punya alasan untuk ada. Langit akan segera hujan. Dia sudah mengoceh. Jika memang begitu, mari kita gunakan hujan ini untuk membersihkan belatung-belatung busuk yang menjijikkan ini. Hari ini, aku Yesu ada di sini untuk mencari keadilan bagi orang tuaku yang menderita ketidakadilan selama bertahun-tahun. Kau membunuh orang tuaku demi keuntunganmu sendiri dan tetap tidak menyesal. Apakah kau merasa bersalah? Aku beritahu kau sekarang. Bahkan jika aku hidup kembali, aku tetap akan menabrak mereka. Xiao Jin. Keluargamu Xiao secara ilegal membuang limbah, merugikan desa Bolin. Untuk menutupi kebenaran, kau memerintahkan pembunuhan orang tuaku. Apakah kau merasa bersalah? Ya ampun. Aku sangat takut. Bajingan. Biar ku katakan ini. Keluarga Xiao bisa mengambil nyawa orang tuaku dulu. Hari ini, hal yang sama berlaku untukmu Wei Zhu. Hari ini, aku akan mengirim seluruh keluargamu untuk berkumpul kembali di neraka. Kau cari mati. Wei Zhu, apa yang kau lakukan? Wilayah siapa ini? Aku akan membuat keluarga Xiao membayar dengan darah atas ketidakadilan yang diderita orang tuaku dan aku. Keluarga Xiao menghancurkan kampung halamanku dan membunuh orang tuaku akan dimusnahkan sekarang. Lelukon. Hanya kau. Bajingan kecil dari daerah Kumun. Benih liar. Kau hanya pernah melihat keluarga kecil seperti keluarga Su. Warisan keluarga Xiao adalah sesuatu yang bahkan tak dapat kau bayangkan. Dan kau masih berdelusi untuk memusnahkan kami.
Mimpi saja. Aku mengandalkan diriku sendiri. Aku berjalan keluar dari sebuah desa pegunungan kecil. Setiap sen yang kuperoleh adalah dasar bagiku untuk memandang rendah dirimu. Itulah perbedaan antara kau dan aku. Omong kosong apa? Bukankah kau bilang, kau akan memusnahkan keluarga Shao? Ayo. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan mulai dengan kepala keluarga Shao dan menyelesaikan masalah ini. Lin Qian, dalam 10 menit. Aku ingin anjing tua itu Shao Yongqian diseret ke sini. Jika dia terlambat semenit saja, aku akan memotong satu jari putranya. Kau berani. Kukatakan padamu, ketika ayahku sampai di sini, kau mati. Karena kau begitu ingin mati, aku tak keberatan mengantarmu ke jalanmu. Wei Zhu, setelah bertahun-tahun di dunia luar, aku tak percaya kau masih begitu biadab. Kau bahkan menginginkan kepala keluarga Shao? Kurasa otakmu telah ditendang keledai. Kusarankan kau cepat bunuh diri dan minta maaf. Kalau tidak, keluarga Shao akan membuatmu berharap kau mati. Memohon mati tapi tak bisa. Terima kasih telah mengingatkanku. Aku hampir lupa. Aku tak menyangka kau si pecundang. Cukup bijaksana. Aku baru saja berurusan dengan idiot ini. Aku benar-benar melupakanmu. Apa yang akan kau lakukan? Aku berkerabat dengan keluarga Shao melalui pernikahan. Beraninya kau menyentuhku? Dewa Guan adalah simbol keadilan. Kau sampah masyarakat. Beraninya kau menyembah Dewa Guan. Ayah, ibu, putra kalian tidak berbakti. Aku membiarkan kalian mati sia-sia selama ini. Hari ini, The film was translated and aku narrated akan by membalaskan M dendam Media. kalian sendiri. Di hadapan Dewa Guan. Bersujud dan minta maaf kepada kami. Sebagai teman, kau membunuh penduduk desa demi uang. Kau pantas mati. Sebagai seorang ayah, kau memperlakukan putrimu seperti sampah. Kau pantas mati. Sebagai manusia, kau memperdagangkan manusia dan membunuh penduduk desa. Kau pantas mati 10.000 kali. Orang tuaku selalu memberitahuku, keluarga adalah kerabat terdekatmu. Kalian harus saling membantu. Desa ini kemudian bisa makmur. Tapi kau sudah kehilangan semua nurani. Kau telah melakukan setiap perbuatan jahat. Su Moksue, bisakah kau hanya diam dan menonton? Ayahmu sendiri ditindas. Kau membunuh orang tua Wisyu. Dan sekarang, kau ingin menghancurkan hidupku. Kau tak pantas menjadi ayahku. Jika seseorang tidak menjaga dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkan mereka. Apa salahku? Kau memang keras kepala. Bahkan sekarang, kau tak tahu pertobatan. Baiklah. Kau pergi ke sana. Dan secara pribadi mengaku kepada orang tuaku. Kau tak bisa membunuhku. Selama keluarga Shao masih berdiri, kau tak pantas menantangku.
Tuan Muda Xiao, tolong selamatkan aku. Aku berjanji. Aku akan mengabdikan diri untuk keluarga Xiao. Orang tua, pergilah mati di tempat lain. Kau mengotori celanaku. Tuan Muda Xiao, kita keluarga. Siapa yang sekeluarga denganmu? Kau bukan apa-apa selain anjing keluarga Xiao kami. Jika kau masih bisa menggigit, keluarga Xiao tidak akan keberatan memberimu tulan. Tapi, kau sekarang hanyalah anjing tua ompong. Seseorang. Seret sampah tak berguna ini keluar dari sini. Aku sudah menelepon ayahku. Dia akan segera datang. Hari ini, setiap kata yang kau ucapkan akan dibayar. Wei Su pergi cepat. Su Moksue. Jika kau berani mengikuti sampah ini, jangan salahkan aku jika aku kejam. Jangan khawatir. Kami tidak akan pergi. Aku menunggu keluargamu Xiao untuk dikubur bersama orang tuaku. Sampang, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Lumpuhkan dirimu di hadapanku. Dan aku mungkin mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang tak terlalu menyakitkan. Lututku. Langit yang berlutut. Dan ke bumi. Dan kepada leluhurku. Tapi untuk orang tak berguna sepertimu, aku takkan membungkuk. Kau masih belum memahami situasi. Mereka yang akan memohon kematian adalah keluargamu Xiao. Bodoh kalian. Ketika ayahku tiba, siapkan leher kalian. Tunggu hukuman dari keluarga Xiao. Aku menunggu. Jadi begini. Kau sudah menunggu beberapa saat. Xiao Yongqiang anjing tua itu. Apa dia takut datang? Wei Zhu, jika kau berani menghina kepala keluarga Xiao lagi, aku akan merobek lidahmu. Orang yang begitu tercela. Apa dia butuh hinaanku? Keluargamu Xiao mempermalukan nama keluarga bangsawan. Dari mana sampah ini? Berani melontarkan omong kosong seperti itu. Kau cari mati. Salam tetua Xiao. Ayah, akhirnya kau datang. Bajingan mana yang berani membuat masalah di wilayah keluarga Xiaoku? Apa kau bosan hidup? Ayah, ini adalah anak haram dari kedua. Sampah dari desa Boling itu. Dia tidak hanya ingin mencuri Moksue, tetapi dia juga berulang kali menghina keluarga Xiao kita. Mengatakan dia akan mencari keadilan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Keadilan. Seorang petani desa berani bicara tentang keadilan. Seret dia pergi dan singkirkan dia. Layak jadi patriark keluarga Xiao. Kesombongan ini persis seperti putramu yang sia-sia. Bajingan, kau bosan hidup. Sekarang semua orang sudah di sini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Xiao Yongqiang, apa kau sadar akan kejahatanmu? Sadar akan dosa. Aku sudah hidup selama ini, dan kaulah orang pertama yang berani mempertanyaiku. Kau menghancurkan desa, membanjiri ladang, dan membunuh orang tak bersalah. Apa kau masih menyangkal kesalahanmu? Kesombonganmu sungguh menjijikan. Tapi satu hal, sama seperti orang tuamu yang tidak berguna, persis sama. Aku memberitahumu, tak ada yang berani berdebat dengan keluarga Xiao, karena keluarga Xiao adalah alasan itu sendiri. Jadi, hari-hari baik keluargamu Xiao sudah berakhir. Kurasa aku harus menjiwi akan MW. Aku baru saja mendapatkan dana dari konglomerat Wanjin. Pada saat itu, keluarga Xiaoku akan naik lebih tinggi lagi. Secara global, kita akan berada di puncak. Dasar orang rendahan. Apa yang kau punya untuk melawan aku? Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu mati mengetahui kebenarannya. Berpikir untuk mencari seseorang untuk menyelamatkanmu sekarang. Terlambat. Lihat nah. Presiden konglomerat Wanjin membalas panggilanku. Astaga. Presiden itu terkenal sulit dihubungi. Keluarga Xiao kita benar-benar menerima panggilan pribadinya. Halo, Tuan Presiden. Halo. Idiot. Kakak datang.
Apa kau tuli? Kemari dan mohon ampun. Ini tidak mungkin. Ayah, apakah ini benar-benar panggilan Presiden Wan Jin? Kenapa sih tidak berguna ini menelepon? Ini tidak mungkin. Panggilan ini. Aku mendapat nomor ini saat aku mengunjungi konglomerat. Tidak mungkin ada kesalahan. Mungkinkah? Dia Presiden konglomerat Wan Jin. Bagaimana mungkin? Suki yang bilang, dia hanyalah bajingan desa. Bagaimana mungkin dia, Presiden misterius itu? Apa kau benar-benar Presiden konglomerat Wan Jin? Ayah. Sudah kubilang. Aku sendirian membangun Wan Jin konglomerat. Keluarga Shao yang menyedihkan. Di hadapanku. Bukan apa-apa. Kubilang. Dengan aku Wei Shu di sini. Tak seorang pun akan memaksa Moksui membuat keputusan yang bertentangan dengan keinginannya. Setiap kata adalah benar. Sayang sekali. Kau tidak percaya padaku. Aku tahu. Kau pikir seseorang dari desa sepertiku tidak memenuhi syarat atau mampu menjatuhkan keluarga Shao. Tapi hari ini kukatakan padamu. Hanya aku, Wei Shu, sebagai pendiri Wan Jin konglomerat. Itu sudah cukup. Dia benar-benar melakukannya. Habis sudah. Semuanya berakhir. Shao Yongqiang, aku akan bertanya sekali lagi. Kenapa harus? Bahkan jika kau Presiden konglomerat Wan Jin, lalu kenapa? Paling buruk kami keluarga Shao tidak membutuhkan dana ini. Jika kau punya nyali, kau akan melawan aku Taipan nomor 1 di Daxia. Bertarung sampai mati bersama. Apakah kamu berani? Lawan aku. Kurasa kau tidak memenuhi syarat. Dalam 5 menit. Cairkan semua arus kas perusahaan. Aku ingin keluarga Shao hancur. Wei Shu, Wan Jin Group. Tapi ini adalah pekerjaan hidupmu. Bukankah ini terlalu impulsif? Wei Shu, apa kau harus bertindak sejauh ini? Kamu benar-benar gila. Hutang harus dibayar. Nyawa yang diambil harus ditebus. Keluarga Shao harus membayar atas kematian. Kematian orang tua harus dibayar. Presiden Direktur, Anda masih terlalu muda. Keluarga Shaoku selama puluhan generasi membangun kerajaan komersial yang luas ini. Berbagai jenis industri yang terlibat. Kau bahkan tak bisa membayangkannya. Konglomeratmu yang berumur 1 dekade. Tak peduli seberapa kaya, berapa banyak yang dimilikinya. Ingin menghancurkan keluarga Shao, kamu benar-benar hanya orang gila yang berbicara omong kosong. Jika kau tidak bertanya, aku akan lupa. Aku tidak lagi di manajemen. Jadi aku tidak terlalu tahu berapa banyak uang yang dimiliki konglomerat ini. Namun, untuk berjaga-jaga, minta cabang Eropa, Amerika Utara, dan Australia menyiapkan semua uang mereka dan bersiap siaga. Berpura-pura tegas. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya mampu dilakukan oleh konglomerat Wan Jin. Tidak di posmu. Apa yang kau lakukan di sini? Zhao Heavy Industries telah sepenuhnya diakuisisi oleh konglomerat. Ini adalah total aset perusahaan. Terimalah Tuan Wei. Siapa yang memberimu nyali? Jangan terburu-buru anjing tua. Ini baru permulaan. Anjing tua, bukankah kau bilang keluargamu Shao punya banyak industri dan koneksi? Jangan khawatir. Aku Wei Shu akan melucuti semuanya satu persatu. Shao Energy, Direktur Eksekutif, secara khusus menyerahkan semua aset kepada Tuan Wei. Semua aset kepada Tuan Wei. Ayah, bagaimana ini mungkin? Perusahaan kita yang paling menguntungkan, semuanya telah dibeli olehnya. Jangan khawatir. Aliran kasnya tak akan bertahan lama. Dia sudah di ujung tanduk. Jika kita bertahan sedikit lebih lama, yang pertama jatuh adalah dia Wei Shu. Ya, benar sekali. Hanya dengan aset 10 kali lipat lebih besar dari kita, keluarga Shao kita. Hanya dengan begitu keluarga Shao kita memiliki kesempatan untuk dihancurkan. Aku tidak percaya bahwa Presiden Wan Jin memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Di ujung tanduk, terus menelan, Shao Heavy Industries dan Shao Energy. Sudah batasnya. Jika dia tidak berhenti, begitu aliran kasnya putus, nasib konglomerat Wan Jin akan lebih buruk lagi. Wei Shu, cukup. Jangan hancurkan dirimu demi balas dendam. Wei Shu, ingin menghancurkan keluarga Shao? Itu akan menjadi keputusan paling disesali dalam hidupmu. Jangan khawatir. Yang akan menyesal pada akhirnya hanyalah keluargamu Shao. Baiklah.
Aku tak sabar untuk melihat. Setelah runtuhnya konsorsium Wanjin, kau berlutut di hadapanku. Keluarga Xiao telah membesarkanmu begitu lama, dan kau ingin memberontak. Xiao Education, Xiao Real Estate. Xiao Finance. Saya datang khusus kepada Tuan Wei untuk menawarkan semua aset saya. Sepertinya, aku benar-benar meremehkan keluarga Xiao. Aset keluarga Xiao sangat besar. Patriark Xiao. Lihatlah. Apakah ada lagi yang kau lewatkan? Sudah berakhir. Keluarga Xiao tamat. Habis sudah. Tuan Wei. Saya mohon belas kasihan Anda. Tuan Wei. Saya sungkam kepada Anda Tuan Wei. Patriark Xiao. Benar-benar mudah beradaptasi. Barusan kau memanggilku bajingan. Dan sekarang kau melakukan tindakan sebesar ini. Aku seorang bajingan. Tidak bisa menerima tindakan berlutut seperti ini. Tidak Tuan Wei. Saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Tuan Wei kumohon. Yang harus kau syukuri. Bukanlah aku. Melainkan orang tuaku yang meninggal secara tidak adil. Tidak. Jangan dibakar. Aku memberimu kesempatan. Jangan dibakar Tuan Wei. Fondasi keluarga Xiao saya tidak bisa dihancurkan oleh tangan saya. Jangan dibakar. Tidak Tuan Wei. Tapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Ayah. Ibu. Aku membakar semua milik Xiao untuk kalian. Fondasi keluarga Xiao saya tidak bisa dihancurkan oleh tangan saya. Tidak jangan. Xiao Yongqiang. Kau telah hidup nyaman terlalu lama. Sekarang giliranmu untuk membayar hutang-hutang GMO. Dibutakan oleh keserakahan. Kau menghancurkan tanah yang subur. Dan bahkan mencoba membeli hati orang-orang dengan uang. Ini adalah kejahatan pertamamu. Tidak menyesal. Kau menyewa preman untuk membunuh penduduk desa yang tidak bersalah. Ini adalah kejahatan keduamu. Kau memanjakan anak-anakmu. Dalam merampas properti dengan paksa. Menghina keluarga dan istriku. Ini adalah kejahatan ketigamu. Ayah. Ibu. Putramu akhirnya membalaskan dendam kalian. Tapi aku tidak tahu kenapa. Aku sama sekali tidak bahagia saat ini. Aku ingat ketika aku masih kecil. Orang tuaku mengatakan kepadaku. Ketika seorang anak laki-laki tumbuh dewasa, harus pergi keluar dan mencari jalannya sendiri. Tapi sekarang, aku telah menjadi presiden perusahaan multinasional. Tapi jika aku bisa, aku akan menukar semua ini. Demi keselamatan keluargaku. Menangislah jika kau mau. Pria tak mudah menangis. Hanya saja tidak saat hati mereka hancur. Lalu, bagaimana dengan kami? Kau sudah tahu seluruh kebenarannya. Ayah kandungku adalah musuhmu. Bagaimana aku bisa tega berbicara tentang kita? Lebih baik saling melupakan saja seperti orang asing di dunia. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Aku hanya ingin mendengar yang sebenarnya. Aku tak tega. Kau adalah kau. Aku tidak akan memaksakan kebencian yang kupunya untuknya kepadamu. Mulai sekarang, aku Wei Zhou, hanya milikmu. Su Moksui.
Apa kau benar-benar mau menikah denganku? Ketulusanku disaksikan oleh langit dan bumi.